Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai rumah pintar yang menjadi jendela dunia bagi anak-anak dan kaum ibu di desa Ciangsana, serta pesan berbakti pada orang tua dalam syukur menjelang Hari Raya. Mimin, seorang ibu rumah tangga di desa Ciangsana, Bogor, sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Wanita berusia 31 tahun dan ibu dari 3 anak ini punya kesulitan membaca. Ia hanya bersekolah hingga kelas 2 SD. Namun kini dunianya mulai bertambah luas. Kehadiran rumah pintar Ciangsana di dekat rumahnya sejak Juni 2 tahun lalu seperti mengubah hidupnya. Apa yang dirasakan Mimin juga banyak dirasakan anak-anak dan kaum ibu di desa ini. Walau dijalankan secara sederhana, rumah pintar ini menjadi jendela dunia bagi masyarakat desa Ciangsana, khususnya masyarakat kampung Pabuaran, Hutan Benda. Sekarang mereka punya 3 anggota keluarga. Nama tersebut adalah Rizal, usia ada kami bisa Kampung Pabuaran Wetan Benda berada di desa Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Minimnya ilmu membuat sebagian penduduk di sini bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh cuci. Mereka bekerja di perumahan kota wisata yang terletak di sebelah kampung mereka. Dari sebagian warga yang hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar, ada pula warga yang masih kesulitan untuk membaca. Salah satunya adalah Mimin. Ibu 3 anak ini sehari-hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia pernah mengenyam pendidikan, namun ia harus putus sekolah saat duduk di bangku sekolah dasar. Baca, maksudnya bari ngobrol kita. Mimin mengaku masih memiliki keterbatasan dalam membaca. Tak jarang, ia meminta bantuan kepada orang lain untuk membacakan tulisan. Jadi surat itu kadang saya nyuruh ke mbak-mbak yang lain, Mbak tolong bacain ini, bos saya masih surat apa bacaannya. Keinginannya untuk bisa membaca membuat Mimin mengeja satu demi satu kata pada setiap buku yang dibacanya. Ia juga memanfaatkan waktu untuk belajar membaca saat menemani anaknya bermain dan belajar di rumah pintar. Akhirnya ada rumah pintar. Lah, terus saya ke situ nyoba-nyoba, baca-baca dikit-dikit, ada kemajuan. Alhamdulillah sekarang agak bisa sedikit-sedikit. Cuman saya kadang malu sama anak-anak, suka ketawain. Lah gak bisa baca, ibu ini udah tua. Malu sendiri, makanya saya pengen ada kemajuan. Sekarang agak mendingan saya bisa baca sendiri gitu. Agak mendingan, makanya saya bersyukur banget ada rumah pintar di sini. Rumah Pintar Ciangsana berdiri sejak Juni tahun 2011. RPC ini didirikan oleh sejumlah pemuda yang tinggal di perumahan kota wisata. Disebut sebagai rumah pintar karena setiap orang dapat membaca, belajar, dan menggali ilmu lebih luas melalui buku-buku yang tersedia di sini. Kenapa didiriin RPC? Karena waktu itu kita ngelihat di sini perpustakaan atau buku-buku untuk adik-adik itu sedikit sekali untuk adik-adik di sekitar Ciangsana sini. Kalau utamanya sendiri yang inti dari kegiatan RPC sendiri sih sebenarnya di perpustakaannya. Jadi pendidikannya lewat buku-buku yang mereka baca tiap harinya gitu. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Nasional tahun 2013, dari 64.000 desa yang ada di Indonesia, hanya 22% yang memiliki perpustakaan. Seusai pulang sekolah, anak-anak di desa ini selalu menyempatkan datang ke rumah pintar untuk membaca. Bahkan ada di antara mereka yang baru memulai belajar membaca di tempat ini. Main puzzle sama baca tematik.
kreatif, ngegambar, terus sama baca buku cerita. Suka ngajarin teman-teman yang TK. Terus sama apa tuh ya, ngajarin anak-anak kelas TK 1. Dokter hewan. Kenapa? Soalnya mau kalau ada hewan sakit menolongin. Terus yang menyenangkan juga ada beberapa yang minat bacanya bertumbuh gitu. Jadi senang membaca buku-buku macam-macam, mulai dari buku pengetahuan, karena di RPC ada banyak sekali macam-macam buku gitu. Ya gitu sih, senang melihat beberapa adik-adik jadi senang membaca buku gitu. Tahun 2011 pulang sekolah sebagian Cara mau belajar belajarnya apa? membaca Biar apa? biar pinter. Kita belajar dari adik-adik ini yang polos banget gitu. Jadi dikasih tahu sesuatu, dikasih misalnya, ayo jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu. Mereka mau dengan apa ya namanya, dengan besar hati mau langsung ambil. Sementara kadang-kadang kita kalau ditegur kita suka tersinggung gitu. Jadi kepolosannya mereka tuh mengajarkan banyak hal sih buat kita gitu. Novianti berusia 15 tahun. Sejak lulus sekolah dasar tahun 2012, ia tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama. Kurangnya biaya membuat Novi terpaksa harus putus sekolah dan bekerja. Ya mau aja sih dulu ya, senang di sini, banyak buku, udah tertarik aja. Itu ilmu pengetahuan alam tuh bisa saya baca. Beruntung, rumah pintar ini berada tidak jauh dari rumahnya. Novi yang memilih bekerja menerima ajakan kakak pembina RPC untuk menjaga buku-buku agar tidak rusak dan hilang. Sehari-hari, Novi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga rumah pintar. Ia memanfaatkannya dan mengajar anak-anak di sekitarnya belajar membaca. Nggak sekolah lagi, walaupun udah nggak sekolah lagi, masih bisa belajar di sini. Ya jadi bisa semangat lagi tuh belajar bareng teman-teman. Tidak hanya bertujuan untuk memberikan sarana pendidikan bagi anak-anak di desa ini, para pemuda kota wisata juga berbagi ilmu dan pengetahuan melalui beragam kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas anak. Salah satunya adalah dengan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai barang-barang bekas yang masih dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bikin apa ya namanya, cover buku tapi mosaik buku cover lah. Bahannya kalau aku pernah bikin dari kain, kalau ini karena barang bekas semua jadinya dari kalender yang bagian belakangnya kan putih tuh dipakai itu, sama dari kain perca yang udah nggak kepake banyak di rumah, kain batik dipotong kecil-kecil, terus nanti mereka rangkai jadi bikin gambar gitulah supaya mereka lebih kreatif, enggak apa ya, kalau misalnya sampul buku susah nyarinya, ya yang ada di rumah juga bisa kan dipakai. Gambar ini ya, gambar apa aja? Sikap saling berbagi dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Berbagi ilmu, berbagi perhatian, serta berbagi pengalaman. Tidak ada kata kesenjangan bila setiap orang dapat berbagi. Berbagi adalah sebuah sikap sederhana yang memberi arti besar bagi banyak orang. Raika dan Sarah menunjukkan hubungan kasih sayang yang mesra antara orang tua anak melalui senandung sayang. Ya, kasih sayang orang tua memang sepanjang jalan, tidak terukur panjangnya dan tidak terbatas ujungnya. Inilah modal utama setiap insan ketika memasuki hidup
dan terus menjalani hidup. Mengingat budi orang tua yang tak terbalas, sikap bakti pada mereka adalah hal yang sewajarnya dilakukan dengan penuh cinta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak orang melihat bahwa bakti pada orang tua adalah bagian dari rasa sayang pada Sang Pencipta. Hubungan mesra antara anak dan orang tua adalah anugerah sangat berharga yang perlu dijaga. Segala kesibukan dan tuntutan kehidupan saat ini bisa jadi membuat hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Reika melihat hal itu sebagai celah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks antara orang tua dan anak. Wanita kelahiran Jakarta 45 tahun yang lalu ini melihat pentingnya komunikasi dari hati ke hati tanpa distorsi budaya instan yang jauh dari kehangatan dan kesabaran. Menurut saya, berkomunikasi satu dengan yang lain, karena kualitas itu yang pada saat sekarang ini menurut saya tendensinya itu yang serba cepat, tidak meluangkan waktu. Saya nggak punya waktu, oh ini itu mau saya kembalikan, karena itu saya ngerasa sendiri itu suatu kehangatan yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan dengan uang. Menjalin kemesraan antara orang tua anak perlu dipupuk dan dilakukan setiap hari. Salah satu momentum yang dapat dipakai untuk merekatkan hati orang tua dan anak adalah saat menjelang tidur malam. Senandung sayang itu sebenarnya ya nyanyian yang keluar dari hati. Sayang itu kan bukan sesuatu yang dibuat-buat, adanya itu. Saya merasa sangat berbahagia dengan saya mendapatkan kebebasan untuk bisa berbagi, dan saya merasakan kebahagiaan juga yang berlimpah dengan melihat reaksi orang yang juga berbahagia mendengarkannya. Jadi adalah timbal balik gitu. Itu yang membuat saya sangat bahagia. Jadi judulnya saya berhasil sharing. Bagi Ahmad Ardiansyah, cinta kasih orang tua tidak pernah lekang. Bahkan walaupun sang ayah telah berpulang pada Yang Maha Kuasa karena penyakit diabetes. Dia bersyukur memiliki kesempatan untuk membalas kasih sang ayah serta melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga. Baginya, sang ibu adalah sosok yang patut dihormati dan dicintai sepenuh hati. Selepas menjadi anak asuh Yayasan Buddha Seci selama 6 tahun, Ardiansyah kini telah mandiri dan rela menjadi tulang punggung keluarga. Baginya, ini adalah kesempatan berbakti pada ayah dan ibu. Ya, alhamdulillah sih, bersyukur gitu. Ya, udah bisa dibantu oleh Suci untuk biaya kuliahnya gitu. Ya, dengan itu sih ingin ngebantu kehidupan keluarga sih, gitu, biar lebih baik lagi. Telah lebih dari 5 tahun, Muhammad Salim menderita penyakit diabetes. 3 tahun belakangan, ia juga mulai kehilangan kemampuan melihat. Tanpa daya, sehari-hari Muhammad hanya menggantungkan diri pada belas kasihan sesama. Dengan tubuh kurus kering dan mata yang tidak dapat melihat, saat ini Muhammad Salim sulit untuk berjalan sendirian. Pengen dagang mainan ke sekolahan-sekolahan kayak dulu saya waktu masih ngeliat. Kan saya sakit, tapi belum buta. Saya sama Lisna dagang mainan ke setiap sekolahan, TK, kemana aja. Pas saya nggak ngeliat, saya nggak bisa apa-apa. Saya dulu dibantu sama anak saya. Berhubung saya sama Depsos dimasukin ke Fatmawati, anak saya terlantar, nggak punya ibu, emang udah 5 tahun nggak punya ibu. Yang ngelayanin itu minum segala makan dia. Anak saya waktu itu. Lisna atau si Faisal? Lisna. Faisal masih kecil waktu itu, belum bisa diandelin.
Sekitar setahun lalu, kedua anak Muhammad Salim dipelihara oleh negara karena dianggap anak terlantar. Muhammad Salim hanya dapat bertemu dengan anak-anaknya setiap kali ia dijemput oleh petugas dinas sosial ke panti asuhan tempat tinggal mereka. Untuk ini pun, ia sungguh bergantung pada belas kasih orang lain. Saat ini, menjelang Hari Nan Fitri, ia sungguh merindukan anak-anaknya. Namanya yang pertama Lisnawati, yang kedua Muhammad Faisal. Umurnya yang waktu saya masukin 8 tahun, mungkin sekarang udah 9 tahun. Yang pertama, yang kedua udah 6 tahun. Lisnawati dan M. Faisal telah setahun ini menyesuaikan dengan kehidupan panti ataupun rumah bersama. Melalui para relawan yang bekerja sama dengan dinas sosial, mereka diajari pendidikan dan pelatihan dasar kehidupan yang membantu mereka mengenal dan masuk dalam kehidupan panti. Biasanya dari jalanan perlu adaptasi ya dengan lingkungan yang baru. Mungkin keterbatasan saya di rumah, keterbatasan dana juga, keterbatasan semua, sehingga nggak mungkin saya lakukan sendiri. Sehingga untuk rehabilitasi awal khusus untuk anak-anak, memang sering saya kirim bersama Dinsos, saya kirim ke RPSA itu, Kementerian Sosial. Nah, di minimal mereka anak-anak ini dinormalisasi dulu dari yang tadinya jalanan, diajarkan untuk kamu tuh sebagai anak, ini loh fungsi anak, kamu nggak boleh di jalanan. Baru penyelesaian selanjutnya. Kalau memang mereka terlepas dari orang tuanya, biasanya dia diekspos di televisi, sehingga yang kemungkinan orang tuanya akan datang menyusul. Rumah Bersama Marcelia Foundation berdiri sejak tahun 2007 dan secara resmi dilindungi hukum melalui pendirian akte yayasan pada tahun 2010. Awalnya, fokus bantuan yayasan ini ada di bidang kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun, terus berkembang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sehingga kini menampung dan menyekolahkan anak-anak jalanan, terlebih mereka yang menjadi tunawisma. Mereka dididik dan dilatih untuk mandiri dan memiliki visi masa depan. Jajak Dodo bawahnya. Dodo. Perjumpaan terakhir Muhammad Salim dengan anak-anaknya terjadi sekitar 5 bulan lalu. Itu terjadi atas inisiatif Dinas Sosial. Kini, pihak Dai TV memenuhi kerinduan itu dengan mempertemukan mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kerinduan Muhammad Salim adalah selalu berkumpul dengan anak-anaknya. Tetapi ia menyadari bahwa anak-anaknya lebih membutuhkan sekolah demi masa depan mereka. Ini dong. Pinter ya anak papa nih. Udah sekolah belum? Udah. Kok basah? Yang penting anak saya pada sukses, ada yang ngurus. Kasihan dia, kalau bisa aja saya bawa lagi ke sini, tapi kan dia masih pada kecil, masa depannya saya kasihan. Takut kebiasaan. Kalau saya onam memang udah pasrah begini bisanya. Otomatis di jalanan pun bukan tempat yang sehat buat mereka, bukan tempat yang ini layak buat mereka. Ya saya sih berharap orang tua, para orang tua ya mau bersama-sama mengajak anaknya untuk kembali bersekolah. Muhammad Salim tinggal sendirian dalam kontrakan yang sederhana di wilayah Serpong, Tangerang. Setiap hari, ia membutuhkan biaya Rp60.000 untuk transport ojek motor pergi dan pulang. Ia juga mengeluarkan biaya harian sebesar Rp70.000 untuk jasa penyediaan makanan, perawatan rumah, dan perawatan dirinya yang sakit-sakitan. Seorang tetangganya lah yang dengan rela hati mengurus keperluan hariannya. Makan 20, saya
bayar 50. Jadi 70 sebenarnya mah begitu sehari dia. Kan saya mah makan dilayanin, mandi dipandiin, bangun dibangunin, salinin pakaian dicuciin sama dia. Harapannya saya mau pengen mudah-mudahan aja dia sembuh, dia juga tuh harus sabar gitu. Mudah-mudahan lah, biar udah sakit gini juga kalau Tuhan mau kasih sembuh ya. Ya mudah-mudahan harapan saya cuma itu aja, cuma dia minta sembuh gitu aja. Mengingat keterbatasan yang dialaminya, Muhammad Salim merelakan anak-anaknya dirawat di rumah bersama dan disekolahkan oleh dinas sosial. Kesadaran dan cintanya pada anak-anaknya mengalahkan rasa rindunya untuk selalu dekat dengan mereka. Anak saya di sini sampai udah dewasa lah kalau bisa mah gitu Pak. Kalau ngikutin saya aja mah nggak bakalan jadi apa-apa. Jadi rasa rindu saya gitu. Obatin alhamdulillah ya ke anak. Baginya, inilah cara ia mengasihi dengan segenap sisa kemampuannya. Pilihan yang mungkin pahit, tetapi membawa kebaikan. Pengalaman dirinya menunjukkan, dalam keadaan apapun, cinta kasih orang tua dan anak adalah abadi. Dalam duka, ia masih dapat mengingatkan orang lain untuk menghargai tiap momen kebersamaan orang tua dan anak. Mengisi dan menjalani hari demi hari dengan penuh kasih sayang adalah salah satu wujud tanggung jawab kita sebagai insan manusia. Hal ini bisa dimulai dari keluarga, lingkungan terdekat hingga masyarakat yang lebih luas. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lovord, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan juga selamat menyambut Hari Raya Kemenangan bagi Anda yang merayakannya. Sampai jumpa.